Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma, mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi dengan NPM 1970065160059. Di sini saya akan menuntaskan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Change Management ruang 01 dengan dosen Bapak Denny Hidayatullah, MMSI. Di sini saya sudah diberi 5 soal yang akan saya jawab berikut ini. Oke, sebelumnya saya sudah membuat PowerPoint untuk menjawab 5 soal yang sudah Bapak berikan. Yaitu di sini ada cover ujian akhir semester dengan nama Rega Andika Kusuma, NPM 1970065160059, Prodi Sistem Informasi, Fakultas FTKI. Mata kuliah Change Management ruang 01 dengan dosen Bapak Denny Hidayatullah, MMSI. Soal yang pertama yaitu jelaskan konsep serta tujuan dari perubahan organisasi. Menurut Robbins tahun 1994, perubahan organisasi atau organization change adalah perubahan yang terjadi pada organisasi. Biasanya terlihat dari pergantian staf, konflik organisasi, pertumbuhan organisasi, dan pergantian pimpinan. Sedangkan menurut Indrio, perubahan organisasi adalah suatu proses yang tidak menurut dapat dihentikan dan dihindarkan dalam mewujudkan kebersamaan untuk tercapainya tujuan yang telah disepakati. Kesimpulannya adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku saat ini ke kondisi masa datang yang diinginkan guna meningkatkan efisiensinya. Perubahan organisasi ini merupakan perubahan yang berkaitan dengan pengembangan, perbaikan maupun penyesuaian yang meliputi struktur, teknologi, metode kerja maupun sistem manajemen suatu organisasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan perubahan organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi berbagai faktor yang menyebabkan perubahan organisasi sehingga organisasi mampu bertahan dan berkembang. Yang ketiga yaitu mengadakan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut. Yang keempat, untuk mengendalikan, khususnya dalam mengendalikan suasana kerja, sehingga anggota organisasi tidak terpengaruhi atas perubahan-perubahan yang sedang berlangsung. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu Anda jelaskan tentang perubahan transorganisasi atau transorganizational change dalam change management. Perubahan transorganisasi atau transorganizational development didefinisikan sebagai bentuk perubahan terencana dalam hubungan kolektif berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai suatu di luar kemampuan organisasi atau individu manapun. Menurut Colbert et al. Tahun 1972. Pengembangan organisasi atau Organizational Development atau OD seperti bermain game organisasi. Cara para pemain organisasi bergerak melampaui alam semesta wacana dan tindakan status QO mereka untuk membedakan alternatif dan membuat cerita baru menurut Mark Hughes tahun 1969. OD sedang berkembang untuk menemukan cara-cara baru pengembangan jaringan multi-organisasi, terutama ketika kita beralih dari metode kehidupan post-industrial modern ke modern akhir tahun 1970-an, dan yang terbaru dari produksi dan konsumsi pasca port ke kapitalisme postmodern pada tahun 1990-an. Sederhananya, rantai pasok industri sekarang menjadi global, dan jaringan postmodern dari kelompok-kelompok yang menentang dan para pemangku kepentingan yang ingin mengidentifikasikan kembali bagaimana bisnis dilakukan juga bersifat global atau untuk lebih banyak bergerak dari OD ke TD dan industri pasca dan akar postmodern. Ada banyak konsultan yang melakukan konsultasi proses OD untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik. Tantangannya adalah untuk bergerak melampaui fokus organisasi tunggal atau bahkan organisasi dan fokus lingkungan turbulennya ke bidang permainan global jaringan TD. Karena sebagian besar proses konsultasi berakar pada filosofi kesatuan organisasi, perubahan organisasi yang terisolasi
kita perlu memperluas cakrawala konsultasi OD. Selanjutnya yaitu nomor 3. Apa saja materi dan isu yang akan diangkat atau diutarakan ketika ingin menyatukan nilai-nilai budaya perusahaan kepada seluruh elemen perusahaan atau organisasi. Yang pertama yaitu perubahan tidak berbentuk linier. Selanjutnya ada memetakan subkultur dalam organisasi. Masalah dengan berbagai subkultur. Yang pertama yaitu ada dominasi satu subkultur, yaitu kekuasaan dan politik organisasi tidak seimbang, ada selera SDM dalam proses perekrutan profesi, etnis, universitas, dan etnik tertentu. Akibatnya timbul sinisme atau etnik tertentu. Yang kedua yaitu ada subkultur yang lemah. Tidak ada aplikasi yang dapat disalurkan dengan baik, pemimpin yang kuat secara teknis, akibatnya kurang percaya diri. Yang ketiga yaitu ada dominasi satu subkultur. Terlalu banyak nilai atau kelompok dengan nilai sendiri dan agak sulit menyatukan organisasi, dan organisasi harus bekerja sama untuk menentukan jati diri atau meaning-nya serta spirit kesatuan atau coherence. Yang keempat yaitu ada fragmentasi subkultur yang luas. Pergantian pemimpin berkali-kali tanpa bisa yang jelas dengan interest masing-masing yang berbeda. Lanjutnya downsizing, restructuring, merger yang prosesnya berlarut-larut, lamban yang menghancurkan nilai-nilai lama atau traditional value, dan tidak ada yang menaruh minat terhadap rekonstruksi nilai-nilai baru. Selanjutnya terjadinya kevakuman budaya. Lanjut ke nomor 4, jelaskan tahapan mengembangkan bisnis keluarga atau family business develop stage. Perusahaan keluarga di negara manapun dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keluarga dan kepemilikan. Analisis pengembangan sistem bisnis keluarga pada tahun 1997 mengarahkan Gersik dan kawan-kawan untuk menciptakan 3 tahapan pengembangan bisnis keluarga. Pertama kali diterbitkan dalam buku Generation to Generation, Life Cycle of the Family Business. Kerangka kerja ini mengilustrasikan kategori dan jalur khas yang dijalankan oleh perusahaan keluarga dari waktu ke waktu. Ini memberikan cara untuk memahami kekuatan dan tantangan perusahaan keluarga di setiap tahap, sehingga kita bisa lebih perspektif tentang bagaimana keluarga dapat mempersiapkan diri untuk masa depan. Sebagian besar bisnis keluarga dimulai pada tahap controlling owner dengan satu pemilik atau satu pemilik dan pasangannya memiliki kendali kepemilikan. Bisnis keluarga dapat bertahan pada tahap pemilik pengendali selama beberapa generasi jika kepemilikan tetap dikonsolidasikan dalam satu orang atau pasangan yang sudah menikah. Pada tahap ini, keluarga biasanya kecil dan hubungan keluarga bisa intens. Bisnis ini hampir selalu berada di pusat kehidupan keluarga. Pendirinya mengesankan, membangun banyak nilai, dan biasanya menjadi pusat kegiatan, sering dianggap sebagai sangat diperlukan. Karena keluarga cenderung memberikan kepemilikan yang sama kepada generasi berikutnya, bisnis keluarga biasanya bergerak di samping tahap kemitraan saudara. Sekarang, saudara dan saudari sepelatihan mengendalikan bisnis bersama melalui kepemilikan. Keluarga pada tahap ini lebih besar dan lebih beragam, dan bisnis biasanya lebih besar dan lebih kompleks. Perusahaan mengandalkan tim saudara untuk bekerja sama secara efektif. Selanjutnya, perusahaan keluarga biasanya pindah ke tahap konsorsium sepupu ketika kontrol kepemilikan beralih ke sekelompok sepupu. Keluarga lebih besar, lebih beragam, dan bisnis lebih besar dan lebih kompleks. Biasanya beberapa anggota keluarga dipekerjakan dalam bisnis pada tahap ini. Anggota non-keluarga sering mengelola bisnis, sementara keluarga tertarik untuk naik peran. Karena kita tahu jalan khas bisnis keluarga jika dapat mengidentifikasikan tantangan umum dan dapat penting bagi keluarga untuk ditangani pada setiap tahap. Berada di depan masalah-masalah ini dan mengatasinya sejak dini mengurangi ketegangan di masa depan dan memberi ruang bagi kemakmuran yang lebih besar. Generasi-generasi menghadirkan salah satu tinjauan komprehensif bisnis keluarga sebagai bentuk organisasi tertentu.
Berfokus pada pematangan keluarga yang tak terhindarkan dari waktu ke waktu, para penulis mengungkapkan dinamika dan tantangan yang dihadapi bisnis keluarga saat mereka menjalani siklus hidup mereka. Oke, sekarang lanjut nomor 5. Ini ada 2 pertanyaan. Yang A yaitu apa yang Anda ketahui tentang konsep cara pengelolaan risiko, dan yang B apa yang Anda ketahui tentang konsep sinergi dan beri contohnya. Jawaban untuk yang A, konsep cara pengelolaan risiko dengan manajemen risiko, yaitu proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima oleh guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Proses manajemen risiko merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya perencanaan strategis, manajemen kinerja, penganggaran, dan sistem pengendalian internal, serta menyatu dalam budaya dan proses bisnis organisasi. Tahapan proses manajemen risiko yaitu komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan, dan review. Untuk jawaban yang B yaitu konsep sinergi, prinsipnya bahwa di dalam melakukan suatu output secara sistem akan lebih besar dibanding output secara sendiri-sendiri. Kegiatan bersama dari bagian yang terpisah tapi saling berhubungan secara bersama-sama akan menghasilkan efek total yang lebih besar daripada jumlah secara individu dan terpisah. Contohnya, ambil contoh merger antara produsen mobil dan distributor mobil. Pembuat mobil memiliki keunggulan dalam mengembangkan produk-produk inovatif, sementara itu distributor memiliki jaringan yang luas dan efektif. Semoga kombinasi keduanya menciptakan posisi yang kuat di pasar dan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Tapi, memang, mereka tidak selalu berhasil. Beberapa kolaborasi merger gagal karena perbedaan budaya perusahaan. Itu menimbulkan banyak konflik internal. Kegagalan juga disebabkan oleh perbedaan strategis di mana masing-masing pihak mengejar kepentingannya sendiri. Terima kasih telah memperhatikan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.